Berarti minimum 625 triliun per tahun itu harus teralokasi ke dana pendidikan. Sehingga sesungguhnya kalau kita gratiskan pun sampai kuliah, kita masih punya uang. Hal yang paling mudah dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan cara meningkatkan UKT-nya. Menyampaikan UKT naik ya sebenarnya wajar kan, inflasi. Benar lah ya. Indonesia itu bukan negara liberal. Masyarakat sedang kesusahan, maka negara harus mengambil tanggung jawab. Harus hadir. Itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu loh. Amanat konstitusi. Itu amanat konstitusi loh. Iya. Negara kalau itu nggak dilaksanakan berarti dia sedang menolak konstitusi. Gitu. Bagi saya kalau misalnya kebutuhannya 2.000 triliun pun negara harus menyiapkan itu. Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar? Jumpa lagi sama Nadia Kanaya tentunya di Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia RRI yang udah lama banget ya nggak Nadia sapa-sapa. Nah kita sapa secara langsung. Apa kabar nih semuanya? Apa kabar juga pendengar Radio Parlemen, pemirsa TV Parlemen, dan semua yang menonton YouTube TV Parlemen tentunya. Kita balik lagi, kita mau ngomongin sesuatu yang lagi rame. Tentunya kita mau membahas soal UKT dan KIP. Kan yang pada suka browsing-browsing di media sosial, rame tuh ya kan. Kok KIP nggak tepat sasaran sih? Kayaknya dia sempat nonton NCT ya. Tapi kok dapat KIP? Kayaknya yang ini sosmednya keren banget, nongkrongnya fancy-fancy. Kok dapat KIP? Nah, kita obrolin. Kenapa ya? Emang benar setidak tepat itu pemberiannya? Ya. Kita sudah kedatangan Bapak Nur Purnama Sidi, yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Fraksi Golkar. Betul. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, Mbak. Pagi, cerah ceria. Dari Jawa Timur langsung ke... Dari Makassar saya. Oh, dari Makassar. Habis Kunker langsung ke sini ya, Pak? Dari Kunker, Komisi 10 di Makassar. Juga sama juga kaitannya dengan problem KIP dan uang UKT itu juga. Ternyata banyak, Pak, di sana? Sangat banyak. Hampir 8 dari 9 perguruan tinggi yang hadir itu menyampaikan problem terkait dengan tingginya UKT sama kaitan dengan isu KIP kuliah itu. Oke, Pak, tadi Bapak udah menyinggung ternyata memang tinggi ya UKT ini ya. Kalau zaman saya kuliah, kapan ya itu ya zaman saya kuliah? Udah lampau banget, itu nggak ada yang namanya UKT. Kayaknya kita ya udah membayar uang semesteran, kemudian membayar uang gedung. Kalau saya kan swasta dulu, uang gedung dan uang semester, kemudian nanti ada uang SKS juga. Sebenarnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini sejauh ini seperti apa sih Pak untuk kuliah sendiri ya Pak? Karena kan setiap kampus beda-beda untuk bahasanya. Ya, jadi sesungguhnya memang mandat konstitusi kita itu untuk hal yang bersifat wajib memang baru sampai di tingkat SMP ya. Nah, memang kami di Komisi 10 sudah mendorong agar ini minimum sampai di tingkat SMA atau SMK. Tapi kemudian kan kita paham bahwa konstitusi kita menyatakan mandatorinya 20%. Kalau pakai ukuran mandatori 20%, berarti minimum 625 triliun per tahun itu harus teralokasi ke dana pendidikan. Nah, masalahnya hari ini dari 625 triliun itu yang ansih untuk membiayai pendidikan itu tidak lebih dari 300 triliun. Dari 600 itu tidak lebih dari 300. Selebihnya untuk apa? Selebihnya untuk namanya fungsi pendidikan. Nah, termasuk kita membiayai Poltekpad, Politeknik Pariwisata, kemudian Unhan, sekolah-sekolah kedinasan yang sehingga sesungguhnya kalau kita gratiskan pun sampai kuliah, kita masih punya uang. 625 triliun itu menurut saya sudah saya hitung, kita masih sisa kurang lebih 140 triliun kalau kita membebaskan uang kuliah juga. Kalau seandainya kita tidak mendanggung biaya-biaya yang pendidikan pendidikan kedinasan itu. Nah, karena itu saya
berulang-ulang saya sampaikan di rapat-rapat Komisi 10, di rapat Banggar. Nah, kita harus merubah dan merekonstruksi ulang atas penempatan anggaran mandatori APBN di angka 20%. Kalau ngebahas soal UKT ini kan Ya. sebenarnya UKT ini Pak udah diatur dalam keputusan Mendikbud nomor 54/P/2024 yang intinya tuh tidak boleh melebihi dari biaya Betul. pendidikan. Betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Apakah peraturan ini sudah diterapkan dan BKT-nya sendiri tuh ada batasannya nggak? Ya, jadi sebenarnya UKT yang diterapkan hari ini di kita di Indonesia itu sebenarnya secara normatif itu bagus, Pak. Secara normatif ini UKT ini adalah sistemnya, prinsipnya adalah keadilan. Jadi ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 lah itu. Ada kategorinya 1 sampai 10 itu. Nah, itu adalah upaya agar ada saling subsidi antara mahasiswa golongan 1 dengan golongan 2, golongan 3 sampai golongan 10. Nah, jadi sebenarnya besarannya sudah ditentukan. Jadi kan penentuannya awal itu kan berdasarkan ketika mahasiswa diterima, kemudian dia harus menyampaikan data. Orang tua Ya, acuannya. tentang akhir kemampuannya sampai berapa kira-kira yang bisa dikeluarkan dalam konteks 6 bulan sekali kan berdasarkan jumlah total pendapatan yang dimiliki oleh. Nah, problemnya hari ini sesungguhnya ketika kemarin menjadi rame karena memang sekarang ini ada kebijakan baru namanya PTNBH, PTN berbasis badan hukum itu. Oke. Yang itu pada muaranya adalah yang awalnya perguruan tinggi itu punya pembiayaan hampir 80% dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang mereka tinggal 30% yang dibantu oleh pemerintah pusat. 70%-nya mereka harus mencari sendiri melalui ikhtiar-ikhtiar usaha. Nah, hal yang paling mudah dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan cara meningkatkan UKT-nya. Oke. Nah, jadi ini sesungguhnya problemnya di situ. Ketika PTNBH ada pengurangan subsidi pemerintah pusat terhadap perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi mencari jalan mudah dengan cara menaikkan UKT tanpa mengevaluasi apakah mahasiswa yang bersangkutan orang tuanya itu mengalami peningkatan ekonomi atau tidak. Kayak kasus Unsud misalnya, tiba-tiba dari 100.000 misalnya dinaikkan menjadi 400.000. Nah, sampai 400% itu kan ada kenaikan di Unsud itu. Nah, ini harusnya ketika kebijakan itu diambil, harusnya kan pihak perguruan tinggi misalnya dengan kewenangan kemandirian sekarang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perguruan tinggi, dia harus melakukan survei dulu dong ke orang tua dari wali mahasiswanya yang ada untuk menentukan besarannya. Oke, nanti saya mau membahas lagi nih, karena kita udah di kode Pak, kita harus break sejenak. Saya mau membahas terkait dengan lalu gimana dengan yang memang orang tuanya tidak mampu, tapi kan kalau di media sosial yang rame, loh ternyata mahasiswanya juga memiliki income tambahan yang sebenarnya dia bisa mengcover biaya kuliahnya sendiri. Nah, kita bahas selengkapnya hanya di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, semoga semuanya masih stay ya, masih di SDP bareng Nadia, baik dari RRI, mau dari Radio Parlemen maupun TV Parlemen, masih stay tune. Nah, kita mau ngebahas soal UKT yang katanya nggak boleh lebih dari BKT. BKT-nya seberapa besar ini? Kalau ternyata memang besar sampai puluhan juta ya sama aja dong Pak. UKT-nya berarti juga bisa sampai puluhan juta juga. Ya, jadi sebenarnya besarnya BKT tentu nanti separuhnya itu akan disubsidi oleh pemerintah. Ya, kalau PTN perguruan tinggi negeri
BKT-nya itu nanti ada subsidi dari pemerintah setiap tahunnya melalui APBN. Oke, BKT ini kita jelasin dulu ya. Ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, biaya kuliah tunggal. Ntar dikira Betul. banjir Kanal Timur ya kan. Main kita ke Bekasi ya Pak ya. Lah, iya. Nah, berarti intinya BKT itu sebenarnya sudah ada skemanya, Sudah ada. ketentuannya Betul, berapa ya. gitu. Karena gini, BKT itu untuk menentukan nanti nilai kualitas dari perguruan tinggi, nilai akreditasi gitu kan. Jadi kalau BKT ini tidak disubsidi oleh pemerintah, khawatirnya nanti ke depannya itu akan ada penurunan kualitas perguruan tinggi dan itu akan menurunkan tingkat akreditasinya. Karena itu kenapa ini disubsidi gitu loh oleh pemerintah pusat. Agar kemudian tidak mengganggu dan sekaligus perguruan tingginya nggak semena-mena menentukan nilai dari UKT-nya itu, karena ada subsidinya. Nah, sebenarnya pemerintah itu melalui regulasi yang dibangun bersama dengan Komisi 10 sudah mengantisipasi agar kemudian setiap peningkatan UKT itu harus betul-betul mempertimbangkan situasi kondisi yang dialami oleh orang tua dari mahasiswa, terutama kan secara makro kan kita bisa lihat ekonomi Indonesia sekarang sedang apa kan gitu. Sekarang kan begitu. Ini saya terpancing dengan omongan Bapak karena Indonesia sedang apa. Kemarin salah satu petinggi di Kementerian Pendidikan juga menyampaikan UKT naik ya sebenarnya wajar kan inflasi. Ya. Nah, apakah ya tapi kan posisinya kita tahu ya sebagai ibu-ibu yang bekerja, Betul. inflasinya naik. Tapi kan kita secara pendapatan tidak secara langsung akan mengikuti naik juga. Ya, gitu. makanya kalau itu yang disampaikan oleh pejabat dari kementerian, menurut saya itu ahistoris, kurang baca sejarah dia. Benar lah ya, Indonesia itu bukan negara liberal, konstitusi kita itu sosialis, Bu. Oke. Jadi kalau kemudian dalam situasi di mana negara masyarakat sedang kesusahan, maka negara harus mengambil tanggung jawab Harus itu, hadir. bukan kemudian dibebankan ke masyarakat. Jadi itu harusnya. Makanya kenapa ada mandatori? Oke. Itu. Kenapa di pembukaan dasar itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu loh. Amanat konstitusi. Lah itu kan amanat konstitusi harus, loh. Iya. Negara kalau itu nggak dilaksanakan berarti dia sedang menolak konstitusi gitu. Jadi dia harus paham bentuk negara kita, sejarah negara, mandatori yang dilakukan oleh para pendiri negara kita ini. Kenapa kemudian memasukkan 20% itu menjaga-jaga itu sebagai bidang kehidupan yang sangat strategis. Maka apapun ketika ekonomi sedang tidak karu-karuan, nggak boleh dibebankan ke sana. Negara ngambil alih, berapa kurangnya ditutupi semuanya. Tinggal ngomong ke DPR, rapat banggar, kita setujui, selesai. Ada 625 triliun kok yang standby di situ. Itu kalau misalnya saya jadi presiden, panggil Menteri Keuangan, gua minta uang sekian, tutup pintu untuk kebutuhan pendidikan. Enggak akan melanggar undang-undang karena itu mandat konstitusi. Oke. Nah, itu. Oke, mungkin nanti kalau jadi presidennya nanti menteri dulu lah ya. Ah, ya betul. Menteri Pendidikan lah ya. Saya lagi nunggu WA dari Pak Prabowo ini. Oh, oke. Kita tunggu juga. Nah, Pak, tadi yang udah rame soal di media itu soal yang si mahasiswa ini ternyata dia sudah mendapatkan pendapatan tambahan. Karena kan sekarang tuh anak-anak muda di sosial media juga bisa mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi gitu. Kalau case-nya seperti ini gimana nih, Pak? Jadi KIP ini bagi saya kunci awal adalah kejujuran. Ya, harus jujur dulu nih. Orang itu mendapatkan bantuan, kan harus jujur dulu. Apakah saya mampu atau tidak untuk bisa membiayai pendidikan? Nah, itu satu, jujur. Karena itu maka kemudian harus ngisi formulir kan. Rumahnya di mana, pakai tembok atau tidak, plester atau pakai keramik. Sampai sedetail itu ya? Itu kan dipoto di depan rumahnya sambil selfie gini kan. Sama halnya juga tadi, kalau dia kemudian di perjalanannya ternyata dia sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan di luar dari yang dia diterima melalui KIP kuliah itu, maka seharusnya dia harus jujur. Kayaknya saya sudah nggak layak loh ini.
biarkan saya berikan ke teman saya yang memang lebih layak. Nah, itu menurut saya prinsipnya harus begitu. Atau mungkin perlu tidak Pak, kalau seandainya pengecekan kemampuan si siswa ini kan dalam perjalanannya itu pengecekan kemampuan secara finansialnya si siswa itu harus dicek Nah, secara berkala gitu. Itu yang saya lihat tidak ada. Oke, Tidak berarti dia dilakukan oleh kementerian, tidak dilakukan oleh perguruan tinggi itu tidak ada. Maka saya setuju. Maksud saya memang per setahun sekali, menurut saya sekalian ditanya prestasi akademiknya bagaimana, juga harus dilihat juga perkembangan ekonomi dari keluarganya bagaimana. Makanya menurut saya ada forum silaturahim lah, setiap setahun sekali itu ada, diundang lah orang tuanya untuk kemudian ada wawancara ulang apa segala macam itu, sehingga kemudian kita bisa mendetek, oh anak ini masih layak untuk mendapatkan KIP, oh kuliah. ini sudah mulai nggak layak. Oke. Termasuk kan karena memang ada aturan per semester itu kan IPK-nya itu tidak boleh kurang dari 3. Tiga. Nah, yang kami amati selama ini dari Komisi 10, proses evaluasi berjenjang, apakah setiap tahun, apakah setiap 3 semester itu belum dilakukan untuk mengevaluasi apakah ini masih layak atau tidak menerima KIP kuliah. Pak, dari UKT yang tinggi, KIP yang tidak tepat sasaran, itu nanti kan kemarin kan kita juga sudah diramaikan dengan pinjaman online di kampus-kampus yang merajalela. Nah, apakah ini menjadi dasar sampai ada pinjol masuk ke kampus juga pertimbangannya? Kita bahas ya Pak, tapi jangan dijawab dulu karena udah dikode. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan soal KIP, UKT, sampai ke pinjol. Ya. Pinjol kemarin sempat marak loh Pak di kampus-kampus, rame banget. Kemarin Kampus besar lagi ya? Iya. Nah, gimana tuh Pak? Ini jangan-jangan gara-gara UKT ini nih sampai akhirnya ada pinjol-pinjol. Kalau menurut saya pinjol itu, menurut saya ya, bisa salah. Ini akibat dari tadi bergesernya perguruan tinggi menjadi PTNBH itu. Karena PTNBH, maka perguruan tinggi ini kan mengkondisikan agar bagaimana kemudian kondisi keuangan tetap stabil. Jadi ketika menjadi ketika berbadan tidak hukum itu begitu. ada UKT yang belum terbayar, berarti kan ada pengurangan uang masuk ke perguruan tinggi sehingga tidak normal. Nah, jadi sebenarnya saran dan fasilitasi yang dilakukan oleh para perguruan tinggi untuk masuk pinjol, menawarkan pinjol ke mahasiswa-mahasiswa yang belum bayar uang semesteran itu menurut saya subjektivitas kepentingan perguruan tinggi saja, mengamankan keuangan kampusnya saja. Nah, itu menurut saya udah nggak benar itu. Itu sudah liberalisme pendidikan namanya. Nah, kemarin sempat disinggung juga sama Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kalau kenapa tidak membuat jadi student loan? Nah iya, makanya pertanyaan saya sekarang kita mau nganggap Indonesia ini levelnya pendidikannya itu rata-ratanya di mana? Kita harus sepakat dulu loh. Apakah lulusan SD, lulusan SMP? Sekarang ini nasional kita, lama usia sekolah kita baru 9 tahun. SMP, nasional. Angka partisipasi perguruan tinggi yang masuk kuliah itu di bawah 40%. Artinya kalau ada 1.000 orang lulus SMA SMK, itu hanya 400 orang yang kuliah, 600-nya bekerja. Artinya apa? Nah, kita sepakat dulu. Jadi jangan langsung kemudian pinjaman, loan untuk mahasiswa, jangan menurut saya. Kenapa Bapak tidak bersepakat dengan student loan ini? Bagi saya pendidikan itu urusan yang paling nomor 1. Nggak boleh kita membebankan lebih banyak ke orang warga negara, nggak boleh. Oke. Bagi saya kalau misalnya kebutuhannya 2.000 triliun pun negara harus menyiapkan itu. Bagi saya itu. Okay. Kenapa? Karena itu investasi loh. Investasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Karena dari orang-orang yang pintar itulah nanti Indonesia bisa mendapatkan pendapatan yang baru yang lebih besar dibandingnya sekarang. Kenapa sekarang hanya 3.000
triliun misalnya per tahun. Karena kapasitas SDM-nya rata-rata di SMP. Kalau kita bayangkan 10 tahun lagi rata-rata pendidikan kita sarjana S1, saya yakin APBN kita sumber pendapatannya Jauh lebih dari 3 triliun kan. Kita investasi orang untuk bisa cari uang lebih banyak lagi. Kasarnya kan begitu ke depan. Berarti PR-nya adalah tuntaskan dulu ini kita mau standarisasinya Bener, pendidikan kita di mana gitu. Betul, kita mau SD atau SMP, SMA. Kalau saya pengennya ya perguruan tinggi sudah. Sekarang kita kalau ngelamar susah kan? Apa lulusan mana? SMA, oke, silakan ambil sapu ke sana. Gitu. Jadi jangan kemudian kenapa kita nggak buka pinjaman mahasiswa kok suruh minjam kayak gitu. Mahasiswa itu belajar, jangan mikirin kembalikan pinjaman, bahaya itu nanti. Kita di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei dihadiahi dengan permasalahan pendidikan yang luar biasa berat, mulai dari kuliah. Nah, apa yang harusnya Kementerian Pendidikan lakukan untuk hal ini? Ya satu, bagi saya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan mandatori Undang-Undang Dasar, mandatori 20%, maka langkah praktis yang harus dilakukan oleh pemerintah, Sekyu, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia adalah sekarang mengambil alih seluruh beban tanggung jawab penganggaran mulai dari SD sampai perguruan tinggi, diambil alih oleh negara sudah, dipenuhi aja menurut saya. Kalau perlu ya itu dipenuhi dalam artian maksudnya kita free-kan gitu. Ya bukan kita free-kan, tapi bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan pendidikan, dana pendidikan, itu harus dikonsentrasikan semua di situ. Kalau misalnya ada peningkatan UKT dari 100.000 menjadi 500.000, maka spare 400.000 itu harusnya dibayar. Tanggung jawab negara. Iya, menurut saya harus begitu. Kalau tadi Bapak udah menyinggung sebenarnya 20% APBN itu kan sudah dianggarkan untuk pendidikan di Indonesia, dan ternyata kan masih ada dipakai ini, dipakai itu, tidak fokus katakanlah. Betul. Seperti itu. Apakah nantinya akan ada peningkatan penganggaran jadi kayak lebih dari 20% atau difokuskan? Karena gini, jadi sampai sekarang saya di beberapa rapat Banggar, saya sampaikan ke Menku sama Bappenas, tolong dong sekarang kita hitung, kita revisi yang saya sebut dengan harga satuan pendidikan per orang per tahun itu berapa. SD berapa? Misalnya saya punya anak 2 SD. Nah, dihitung tuh kebutuhannya setahun tuh berapa? Buat bajunya, buat tasnya, semualah kebutuhan segala macam, termasuk buat bayar gurunya segala macam itu. Per anak ini per tahun, per jenjang SD, SMP, SMA itu berapa? Ini kan belum dihitung. Nah, jadi clear aja dulu. Termasuk misalnya kuliah. Kuliah 4 tahun atau 8 semester itu berapa? Normatifnya berapa? Dihitung, kemudian total jumlah. Nah, langsung ternyata butuh 570 triliun. Udah keluarkan situ. Baru kalau masih ada sisanya silakan ke kedinasan, enggak masalah. Nah, sekarang kita hitung dengan clear, sampaikan ke DPR. Pak, Ibu, DPR, kami butuh uang sekian. Dari berapa juta anak SD, berapa juta anak SMP, berapa juta SMA, SMK, berapa juta yang menjadi mahasiswa, angkanya sekian. Nah, mungkin bisa nanti mulai dihitung ya untuk biaya seragamnya yang biasa aja, nggak usah yang ada di Senayan City, nggak usah, yang biasa aja ya Pak ya. Iya betul. Terakhir Pak, apa yang nantinya akan ditekankan? Pasti kan nanti akan memasuki masa sidang lagi. Dari Komisi 10 apa yang nantinya akan ditekankan ke Kementerian Pendidikan dari Pak Purnomo Sidi? Ya, menurut saya mengelola pendidikan itu semangatnya bukan liberalisme. Semangatnya adalah bagaimana memerdekakan orang Indonesia menjadi orang yang betul-betul merdeka. Sebagaimana keinginan Mas Menteri sekarang dengan kurikulum merdeka. Oke, betul. Nah, itu bagi saya itu. Jadi itu nanti akan Bapak tekankan ya. Betul. Jangan sampai ada liberalisme dalam pendidikan. Betul. Terima kasih Pak Purnomo Sidi sudah mampir. Jangan kapok ya Pak untuk mampir lagi. Terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa radio dan TV Parlemen, juga Radio Republik Indonesia RRI. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen, tentunya bareng Nadia Kanaya dengan tamu-tamu yang menarik-menarik lainnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.